Ketika mataku ndak enak, aku jelas kepingin mengenakkan mataku. Aku datangi tenaga ahli yang aku pikir akan mengobati. Ternyata dikasih judul dan juga dikasih kacamata doang. Ya, dia itu mengetahui judulnya, ngerti judulnya, tapi kan nggak ngerti rasanya. Aku yang merasakan. Apa arti sebuah nama? Terserah saja, mau diberi nama aja, aku yang tahu rasanya. Dan kacamata itu tidak membantu, kacamata itu memberatkan. Itu bukan hanya pendapatku, menurutku itu sebuah fakta. Itu memang pendapatku, tapi itu sebenarnya sebuah fakta. Ini bisa menjadi berbeda, kenapa? Karena ya setiap orang berbeda. Ada yang peduli, ada yang peduli. Kemudian mengejar kenyamanan, karena ngerasa tidak enak, hanya pilih kacamata yang enak. Tapi kenyataannya itu tidak membantu sebetulnya. Akhirnya aku pakai cuma untuk membaca tulisan di papan tulis dan untuk membaca buku. Tetap aja nggak nyaman, di hidung dan telinga itu rasanya mengganggu sekali. Dan ada sesuatu dalam posisi yang amat dekat dengan mata itu jelas sangat mengganggu. Bahkan aku heran banget, kenapa kok malah pasang kacamata. Itu lain dong sama kacamata yang untuk pergi-pergi, kacamata untuk ya katakan untuk gaya, untuk melindungi mata ketika kita sedang perjalanan. Ketika kita menggunakan kacamata yang itu membantu meningkatkan kenyamanan kita untuk ketika mata itu sedang bekerja untuk membaca, itu jelas berat kalau menurut aku ya. Itu jelas. Kita pakai kacamata hitam pas lagi berkendara, ya itu juga sama, itu berat. Apalagi kalau kendaraannya di ini mobil, itu melipat gandakan tubuh untuk mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Yang merasakan mata tidak enak tuh waktu itu ketika kuliah itu tidak cuma aku. Jadi dari cerita ya ada beberapa yang aku lakukan. Termasuk seorang teman bilang, bunga apa itu namanya, warnanya putih, karena dulu waktu kuliah tuh melewati sungai, ada jalan pilihan yang melewati sawah, bukan sungai besar, apa itu namanya ya, Wangan ya bilangnya, aliran sungai kecil tepi sawah itu tumbuh di situ banyak. Temanku bilang, ini bisa mbak buat rendam mata. Ya dulu aku waktu kecil sering banget. Aku ingat di rumah itu ada gelas kaca, suka banget ngerendam di sana ya, dan isinya rempah-rempah. Emakku atau ibu dari bapakku itu sering banget beli bunga ya, kemudian pakai rendaman gitu. Jadi aku suka, dan memang perih, itu katanya getahnya bisa nih ya, bisa. Kemudian kata teman yang lain begini dan begitu, ya dicoba beberapa sampai akhirnya ada sebuah produk yang aku dengar bisa membantu menjernihkan. Tapi ternyata produk itu tidak bisa mengobati kalau menurut aku. Meskipun begitu aku tetap tidak pakai kacamata. Sampai akhirnya ternyata siapa yang menduga di tengah jalan aku kejeglong dalam dunia kesehatan. Dan memang ketika pernafasan kita itu terganggu, mengering, itu akan sangat berpengaruh. Mata itu kan paling dekat, hidung aja di atas kan, menghirupnya dari atas, jelas itu akan terdampak yang pertama. Begitu juga dengan telinga. Kemudian karena tarik ikatan dari otot, ikatan dari jalur pembuluh darah kan terhubung. Piye sih? Apa ada yang tidak terhubung? Oke. Mereka ngebomnya di Palestina, mereka ngebomnya di Sudan, mereka ngebomnya di Afrika, nuklirnya, uji cobanya. Tapi kita kan berbagi langit, memangnya ngefek ya? Ya, sama seperti itu. Itu membedakan hidup di dalam sadar dan tidak sadar. Pentingnya hidup di dalam sadar adalah menyadari semuanya, dan ketulusan, keikhlasan, ketawaduan itu hidup di alam sadar, bukan hasil abracadabra yang entah datang dari mana. Akhirnya dari sana mulai eksperimen. Ini menemukan obat tetes mata itu side effect dari menemukan jamu madu. Ketika itu aku pengen mataku sembuh. Akhirnya dari sana, alhamdulillah kalau menurut aku sendiri, mataku sembuh. Kemudian aku sangat merawat diri karena beneran tidak nyaman, itu nggak nyaman. Kenapa harus dibiarkan? Harus diusahakan dong. Membedakannya dengan beban itu bagaimana? Ya tidak terbebani. Kepedulian itu adalah sebuah fakta. Ya sudah, peduli, ada yang salah, kita menyadari. Kemudian dari kepedulian itu kita bertindak, memilih. Itu jelas berbeda dengan mengeluh. Itu jelas berbeda dengan terbebani. Maka semangatnya adalah semangat untuk positif, untuk maju, untuk berkembang, menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah rajin merawat diri,
Dan merawat diri ini sama, kita kan hidup di dunia ini nggak sendirian. Tubuh kita aja nggak cuman tubuh itu masih bisa definisikan, ada tangan, ada kaki, ada bagian luar, ada bagian dalam, kita ada matahari, ada bulan dan sebagainya. Maka sama seperti itu juga, merawat diri itu nggak cuman dengan olahraga doang, tidak dengan jamu-jamuan doang. Itu sinergis, tidak bisa dipasahkan. Padahal ini cuma urusan merawat diri doang, untuk targetnya untuk semua bagian tubuh. Tapi kenyataannya menghadapi hidup itu luar biasa banget. Berpindah dari tempat-tempat yang lain itu memberi kesempatan menjadi orang asing, meskipun asli penduduk sini. Manusia adalah manusia. Manusia adalah manusia, dan begitulah hidup, dan itulah fakta dari hidup. Maka menghadapi manusia, hidup itu tidak kejam, yang kejam itu manusia. Hanya dengan matanya, hanya dengan telinganya, maka pikirannya bisa karpe dewe. Karena itu aneh banget, kan sembayang, tapi kenapa kok iso mikir elek? Tapi kenapa kok sikapnya bisa ketus? Itu pada posisi yang masih hanya iri, dengki, yang itu berarti masih di dalam tataran pikiran. Itu masih hanya tataran hasad. Hasad yang juga masih pikiran. Tapi kalau sudah hasud keluar dari mulutnya, keluar dari pikirannya, lah kok iso? Justru di sanalah konsepnya masuk akal. Kalau percaya bahwasanya Tuhan mau mendengar, mau melihat, mau mengetahui, harusnya kontrol dong pikirannya. Bukan terus mengalirkannya menjadi perbuatan, menjadi hasud. Mengatakan pada orang lain itu hasud, itu memfitnah. Maka menghadapi kekejian manusia itu butuh kekuatan. Sekuat apapun kita, meskipun disiapkan seperti apapun. Sebelum aku tidak punya rumah, aku mencari tahu banyak hal tentang yang aku penasaran selama ini, aku ingin tahu. Itu semua adalah milik manusia. Penasaranku itu milik semua manusia. Semua manusia diparingi akal, dan semua manusia datang dengan posisi otak kosong, pasti ingin tahu. Masalahnya bisa berbeda, sama seperti tadi. Itu hanya karena apa? Hanya kembali kepada kejujuran, hanya kembali kepada kepedulian. Dan itu wujud dari kejujuran. Akhirnya dengan semua itu ada masa kemampuan mataku ini mulai kembali bermasalah. Untuk hal-hal yang besar itu nggak ada masalah. Bahkan meskipun itu kecil, tapi itu tidak ada masalah. Tapi seperti membaca buku, membaca teks di HP, itu nggak kelihatan. Meskipun aku naik motor terus di depan jauh itu ada sesuatu, itu kelihatan. Tapi karena posisiku waktu itu punya uang untuk kontrak, dan waktu itu diberi kesempatan oleh seseorang yang punya banyak rumah untuk menempati rumahnya, dan lebih dari kondisi rumahnya, ya sangat disyukuri karena orang akan lebih memilih, seperti yang kita banyak tahu di jalanan ada banyak rumah kosong, lebih rela hati rumahnya itu kosongkan daripada dipinjamkan. Karena manusia adalah manusia, dan memang sangat menakutkan. Pada satu sisi itu bisa dipahami, pada sisi lain ya itu juga disayangkan. Semua kembali kepada keadilan, semua kembali kepada kepedulian kita, semua kembali pada keberanian kita. Keadilan adalah wujud dari keberanian. Karena aku kemudian juga waktu itu nggak punya pemasukan, jadi aku nggak punya kemampuan untuk memproduksi, sementara produkku itu harus selalu ada. Jadi karena aku nggak mau menggunakan produkku sendiri, dihemat-hemat bae ono sing tuku. Demi uang kah? Iya, demi uang. Mau nggak bilang demi uang, lumayan lah dapat 30.000. Tapi kenyataannya, ini perasaanku, aku yang tahu, dan semua akan bertanggung jawab kepada Allah. Jadi buat apa otot-ototan ya? Buat apa membela diri? Gimana ya? Orang sudah tahu, orang sudah kenal. Si itu punya produk ini. Sekali waktu orang akan datang. Meskipun ya itu tadi, pembeliannya jauh-jauh. Terus orang datang, aku nggak ada barang. Kalau sekarang minyak, aku nggak punya minyak. Habis ya. Nggak bisa produksi, karena produksi minyak itu jauh lebih mahal daripada produksi obat tetes mata ini. Jadi aku nggak neteskan. Aku nggak neteskan obat mataku sendiri. Dan butuh waktu sampai akhirnya aku rela hati meneteskan sendiri, rutin. Itu obat tetesnya sangat membantu, merilekskan tubuh. Kapan hari ada sedikit rezeki masuk, aku pakai tutulan. Itu adalah kesenangan dan juga adalah kebutuhan untuk punya harapan.
Aku tutulan biasanya nggak pakai micin, tapi akhirnya aku mentoleransi dengan apa? Memberi pilihan, micin yang lebih ringan, kandungan MSG yang lebih ringan. Kemudian MSG yang kali ini agak banyak. Biasanya aku cuma 1 sendok es krim untuk 1 kilo, tapi ternyata ini lebih. Dan karena penjualannya lambat, kemudian kebetulan aku sendiri waktu itu ada situasi yang membuat tubuhku harus kurawati. Ambil air di sumber, kemudian motorku mengadat. Ternyata businya, dan itu posisinya di jalan turun dan banyak truk. Untuk mempertahankan supaya aku nggak jatuh, itu memakan banyak tenaga. Dan ini kejadian 2 kali setelah aku dikontrakan yang ini. Sebelumnya di sini ada guest house. Tiba-tiba mobil itu nyelonong, betul-betul buat aku tuh brengsek banget, moncongnya panjang, nggak hati-hati banget dan nggak bertanggung jawab. Kenapa nggak kamu kasih tukang parkir di sana kah atau gimana? Dan itu posisinya aku baru berangkat dari rumah mau ngambil air di sumber yang dekat sini. Kalau yang tadi itu di sumber yang jauh. Aku ngerem mendadak dan itu betul-betul kerasa banget. Padahal waktu itu lebih keras yang kejadian hari itu karena betul-betul mendadak. Ya kalau yang di sana posisinya kan turun, jadi aku menahan beban dari belakang. Kalau itu menahan beban dari yang kerasa banget, menahan beban dari depan. Jadi karena posisiku harus dirawati, akhirnya aku nggak totolan. Karena kalau totolan ngenteni kan nggak tenang kan, nanti ada pembeli nggak bisa istirahat. Akhirnya aku makan sendiri pentolnya, apalagi lauknya. Selama punya sayur ya makan sayur toh is okay. Jadi walak-walik ada uang makan sayur, nggak ada uang ya makan pentolku dewe, diiris-iris, dikasih kuah, makan cuka, timun dan dibikin acar, itu aja sudah lezat ya. Tambah harus tambahi. Akhirnya konsumsi yang tinggi itu benar-benar berdampak. Tenggorokan itu akan kering, akan narik semua bagian yang ada di sekitarnya. Akhirnya itu berpengaruh. Mata itu terasa kering, sepet. Dan akhirnya dari sana itu kembali rajin. Ketika diteteskan pertama kali itu akan sangat perih kalau lama nggak neteskan. Kalau netesnya rutin ya nggak ada masalah. Dan ketika kondisi kita memang kering banget meskipun rutin, itulah hidup. Bukannya jam berganti ya, hari berganti ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Bukannya kita tumbuh 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu disebut dinamika, itu bagian dari hidup. Jadi perih kalau diteteskan tidak sambil tidur, jelas hasilnya nggak sama. Kenapa? Karena bisa jadi akan lebih banyak yang jatuh. Kemudian kalau tidur posisinya akan lebih tepat. Dan itu butuh waktu, pelan-pelan aja. Beri kesempatan diri kita sendiri untuk menikmati prosesnya. Kita tidak bermaksud putus asa. Kita hanya memberi waktu pada diri kita sendiri. Rutin. Ketika itu mata perih banget, padahal sedikit. Dan aku tetes di bagian yang kupikirkan tidak sakit. Boleh enggak kena sklera? Enggak masalah. Kok kena sklera? Kena ireng-ireng moto apa namanya, kok lupa ya. Kena bola mata. Ya kena sklera lebih ringan. Tapi meskipun kena sklera, kena bagian putihnya, kalau memang kering ya tetap akan terasa. Akhirnya pelan-pelan durasinya meningkat. Durasinya meningkat dari cuman sekali 2 kali sehari. Akhirnya karena kering tambah kering, terasa segar pada bersamaan, tapi karena memang sangat kering, jadi di bagian yang kering terasa sangat kering, jomplang kan. Nah akhirnya pelan-pelan intensitasnya mulai meningkat. 1 tetes di ujung mata yang kiri, 1 tetes di ujung mata yang kanan. Kemudian setelah perihnya hilang, ganti ke mata satunya. Itu 1 tetesnya enggak dalam satu waktu. 1 tetes di ujung kiri atau di ujung kanan itu setelah nunggu perihnya hilang, baru kemudian ke satunya. Itu biasa aku lakukan beberapa kali. Dan posisi tidur. Kita ini tercipta dari kegiatan berpesta alat kelamin, yang dikejar adalah kepuasan. Jadi gumpalan darahnya aja dibentuk dari tenaga mencintai kesenangan. Jadi kita menyukai kesenangan, akhirnya kita menyukai kenyamanan, menyaman-nyamankan diri sendiri. Makanya kalau kita duduk akal-akalan, ini perih, akhirnya aku duduk akal-ngakali diriku sendiri. Kemudian ketika akhirnya karena tidak ada niat untuk itu tadi, tidak ada niat untuk menyerah, akhirnya kita akan maju. Akhirnya aku berbaring, diteteskan. Kenapa? Karena di sana ada kejujuran, enak, disyukuri, diakui dong, enak.
Tidak ada kejujuran itu yang mengacaukan segalanya. Ketamakan itu, mengejar kesenangan itu, kok ndak langsung moto itu? Memangnya ini mata bisa diganti kayak ban ya? Langsung ganti semua yang baru. Itulah, kesembuhan itu betul-betul milik yang mau memahami. Ketika memahami itu, membantu kita untuk bersabar, membantu kita untuk bersyukur. Apa tenaganya sabar kalau bukan syukur, ikhlas, dan tawadhu? Alhamdulillah, semakin nyaman. Kalau perokok, jangan tanya. Makanya perokok itu parah banget matanya. Karena dari rokok itu sendiri sanggup membuat tenggorokan luar biasa. Maka tarikannya itu akan luar biasa. Makanya perokok neteskan ini, jangan tanya. Wow. Dan itu sebuah pilihan. Diobati sekarang apa diobati besok? Diobati kalau sudah parah atau diobati sebelum parah? Jelas itu berbeda. 1 kilo sama 1 ton, jelas berbeda. Itu sebuah ketamakan ketika penyakitnya 1 ton mintanya obatnya 1 kilo. Ketika penyakit 1 kilo diabaikan. Emangnya kalau sudah 1 ton terus dipedulikan. Sama seperti kabar kalau mereka yang dihilangkan nyawanya dengan tidak berkeadilan di Gaza, di Palestina, kemudian diambil, atau bukan hanya di sana saja ya, ada banyak penculikan yang ternyata itu untuk punya organnya orang itu yang dianggap sehat, kemudian transplantasi organ ya, menjadi kebun transplantasi organ. Tidak bisa, milikmu sendiri saja tidak kamu hargai, apalagi itu milik orang lain. Tapi kan itu duitnya, bayangkan duitnya sebesar itu biayanya untuk transplantasi organ, yang manapun tuh luar biasa banget. Tapi kenyataannya meskipun kamu punya duitnya, punyamu sendiri aja tidak kamu hargai, milikmu sendiri, apalagi milik orang lain meskipun itu dengan uang yang dihasilkan sendiri. Transplantasi organ itu buat aku sama sekali tidak penting, bahkan tidak penting dalam konteks tidak perlu dilakukan. Kenapa? Itu bisa diperbaiki dan kamu sendiri harus memperbaiki, maka milikmu, jangan dibuang. Setia, nama lain dari kesabaran itu adalah setia. Kesetiaan itu nama lain dari kesabaran. Karena kesabaran itu tidak mungkin kalau tidak ada tenaganya. Tenaganya adalah tawadhu, ikhlas, syukur, sabar, tawakal. Ini kan aku sing ngerusak, itu tawadhu. Karena itu dalam kesyukuran, dalam keikhlasan itu ada tanggung jawab, ada keadilan. Ayo kita perbaiki. Semuanya bisa diperbaiki, tidak perlu transplantasi.